Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini pada mata kuliah pengantar ilmu fikih, di sini saya akan membahas tentang materi ibadah yang merupakan materi yang telah kita bahas sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan murojaah kembali atau mengulang kembali materi ini. Ada beberapa pembahasan dalam materi ini. Yang pertama mengenai pengertian ibadah dan macam-macam penghambaan. Yang kedua, syarat-syarat ibadah. Dan yang terakhir yaitu macam-macam ibadah. Untuk yang pertama yaitu pengertian ibadah. Secara bahasa, ibadah memiliki 4 makna dalam pengertian. Yang pertama, at-ta'at, yang berarti taat. Yang kedua, al-khudu, yang berarti tunduk. Yang ketiga, adzillu, yang berarti hina. Dan yang keempat, at-tansik, yang berarti pengabdian. Yang selanjutnya, pengertian ibadah menurut beberapa ulama. Yang pertama menurut Al-Jauhari. Beliau mengatakan bahwa ibadah adalah ketaatan, penyembahan, dan peribadahan. Pada asalnya ibadah adalah tunduk patuh dan merendahkan diri. Yang kedua menurut Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah mengatakan bahwa ibadah atau ubudiyah adalah menampakkan perendahan diri. Adapun kata ibadah lebih luas dari itu, karena ibadah merupakan tujuan dari sikap merendahkan diri. Yang ketiga menurut Fadilatus Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan bahwa ibadah dibangun di atas 2 perkara, yaitu cinta dan pengagungan. Dengan rasa cinta, maka seorang hamba akan berjuang menggapai keridhaan sesembahannya. Dan dengan pengagungan, maka seorang hamba akan menjauh dari terjerumus dalam kedurhakaan kepada sesembahannya. Yang ketiga, menurut Fadilatus Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dalam penjelasan beliau dapat kita simpulkan bahwa ibadah itu dibangun atas 2 perkara, yaitu cinta dan pengagungan. Dan yang keempat yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwa ibadah adalah sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa ucapan-ucapan dan amal-amal perbuatan, baik yang batin maupun yang zahir. Dan yang terakhir menurut Imam At-Tabari, beliau mengatakan bahwa ibadah itu adalah tunduk patuh kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan serta sikap merendahkan diri dengan tenang atau lapang. Itu menurut beberapa ulama mengenai pengertian ibadah. Yang selanjutnya yaitu mengenai macam-macam penghambaan. Di sini ada 3 macam penghambaan. Yang pertama, penghambaan bersifat umum. Penghambaan yang bersifat umum ini yaitu penghambaan terhadap sifat-sifat rububiyah Allah Ta'ala. Penghambaan seperti ini meliputi seluruh makhluk. Jadi meliputi seluruh makhluk, baik yang beriman maupun yang kafir. Yang di dalamnya yaitu mengenai keimanan tentang sifat-sifat rububiyah Allah. Jadi penghambaan seperti ini seperti meyakini bahwa Allah itu yang menciptakan langit, bumi,
kemudian makhluk yang ada di dalamnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, penghambaan bersifat khusus. Penghambaan bersifat khusus ini yaitu penghambaan yang dilakukan oleh hamba Allah yang menjalankan dan mengikuti syariatnya. Ya, penghambaan bersifat khusus ini mungkin semoga kita gitu. Ya, karena yang pertama tadi kan bersifat umum dan yang kedua yaitu bersifat khusus yang setiap hambanya yaitu mengikuti syariat yang telah Allah tetapkan. Dan yang ketiga, penghambaan bersifat sangat khusus. Penghambaan yang bersifat sangat khusus ini dilakukan oleh para nabi dan rasul. Seperti di dalam Al-Quran disebutkan bahwa dalam surah Al-Isra ayat 17, Al-Isra ayat 3 yang artinya yaitu sesungguhnya Nuh itu hanya seorang hamba yang pandai bersyukur. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 23, dan apabila kalian merasa ragu terhadap wahyu yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad. Jadi disebutkan di sini ada Nabi Nuh dan Nabi Muhammad yang setiap mereka diberikan keimanan yang lebih sehingga penghambaannya pun bersifat sangat khusus. Yang selanjutnya di sini ada syarat-syarat ibadah. Yang pertama yaitu ikhlas. Itu mengerjakan amal ibadah semata-mata karena Allah Ta'ala. Keikhlasan ini tuh perlu yang namanya riyadoh dan mujahadah. Perlu latihan. Tidak semata-mata dapat langsung didapatkan ataupun perlu kesungguhan dalam mencapai keikhlasan tersebut. Yang kedua yaitu tentang syarat-syarat ibadah yaitu ittiba, yang berarti mengerjakan amal ibadah menurut apa-apa yang telah Allah Ta'ala syariatkan melalui contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kaidah penting dalam ittiba ada 6. Yang pertama yaitu sebab. Jika seseorang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan satu ibadah yang disertai dengan sebab yang tidak syar'i, maka ibadah ini tertolak kepada pelakunya. Yang kedua, jenisnya. Jika seorang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan suatu ibadah yang jenisnya tidak disyariatkan, maka ibadah itu tidak diterima. Contohnya, menyembelih kuda sebagai hewan kurban. Karena hewan kurban hanya dari jenis binatang ternak, onta, sapi, dan kambing, maka menyembelih kuda itu tidak akan diterima. Yang ketiga yaitu ukuran. Seandainya ada seorang yang ingin menambah satu sholat sebagai sholat wajib atau menambah satu rakaat dalam sholat wajib, maka amalannya ini adalah bid'ah dan tertolak. Yang selanjutnya yaitu tata cara. Jika seseorang membolak-balik wudhu dan sholat, maka wudhu dan sholatnya tidak akan sah, karena amalannya menyelisih syariat di dalam kaifiyah atau tata cara. Misalnya, wudhunya itu kakinya dulu gitu, jadi tidak tertib, maka tidak sah gitu. Yang selanjutnya mengenai waktu. Seandainya seorang menyembelih hewan kurban di bulan Rajab atau puasa Ramadan, maka menyembelih kurban tersebut tidak akan diterima atau tidak sah karena menyelisihi syariat di dalam waktu. Yang terakhir yaitu mengenai tempat. Jika seseorang melakukan i'tikaf di rumahnya, tidak di masjid, atau dia wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah di Muzdalifah bukan di Arafah, maka hal itu tidak sah karena menyelisihi syariat di dalam tempat. Selanjutnya yaitu mengenai macam-macam ibadah.
Ada beberapa ibadah berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada ibadah zahir. Ibadah zahir berarti ibadah yang nampak dari anggota badan, seperti mengucapkan kalimat syahadat, berwudu, sholat, zakat, haji, umroh, sedekah, membaca Al-Quran, dan masih banyak lagi. Itu yang disebut dengan ibadah zahir, yaitu ibadah yang nampak. Yang kedua, ibadah batin. Ibadah batin yaitu ibadah yang berkaitan dengan amalan hati, seperti ikhlas, mencintai Allah, tawakal, ridho, sabar, syukur, atau takwa, waro, dan lain sebagainya. Jadi ibadah batin ini berkaitan dengan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah tadi disebutkan seperti ikhlas, tawakal, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ibadah secara garis besar. Di sini ada ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh yaitu ibadah yang khusus dilakukan berbentuk praktik atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah. Seperti tadi, sholat, zakat, gitu, haji. Yang melalui cara yang telah ditentukan dan diatur atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah umum berbentuk hubungan sesama manusia dan manusia lainnya, baik itu dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Itu yang dinamakan ibadah ghairu mahdoh. Mungkin sekian dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan di dalamnya. Adapun yang kurang jelas bisa ditanyakan, dan apabila ada yang ingin menambahkan nanti di akhir video boleh menambahkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kekurangannya dari saya, kelebihannya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.